Assassin ya. Agak selama sebenarnya. Tapi dengan nggak adanya Assassin seperti ini, nggak ada yang ke backline dong. Nah Xavier ini lumayan enak menurut gua. Let's see akan seperti apa nantinya pergerakan yang akan dilakukan dan mereka butuh hero yang bisa nabrak ke arah backline. Marksman, satu-satunya bisa melakukan itu? Cloud bisa. Cloud lagi. Terutama untuk mengejar ke arah Xavier dan juga membuat ada rasa safe untuk Yves-nya dari teman-teman Blacklist Internasional. Kalau mau adu makan depan nih mendingan Beatrix sih. Atau bahkan mereka nggak main MM sama sekali. Dar, Beatrix ternyata. Oke. Xavier belakangan berarti. Xavier belakangan atau komite pakai flicker bisa juga ditangkap. Dan jangan lupa Arlotnya kan experience ya. Berarti punya item. Punya damage juga harusnya. Level yang oke. Jadi bisa aja nanti tiba-tiba ada Arlotnya yang ke belakang. Oke, dan itu dia hero yang sudah digunakan ataupun yang diambil oleh Blacklist Internasional. Hero-hero yang sudah diambil oleh tim Occupy. Akan seperti apa hasilnya? 2-0 atau 2-1? Ini dia match terakhir kita. MHC Arena hampir terisi full. Dimana untuk masing-masing dari coachnya juga udah akan memasuki dari ruang tunggunya masing-masing. Malah bisa dibilang ini full di Kamboja sana di Phnom Penh. Full. Semakin malam semakin ramai. Cakep. Hah? Bukan pantun. Oh maaf. Tapi ada selaan-selaan satu bangku nih. Pasti memang ada yang ke toilet temannya jagain. Iya. Nah, biasa atau seperti kalau itu. ada yang tidak datang barengan atau tidak kenal, dia selingin satu bangku. Selingin satu batu. Satu bangku. Takutnya gak enak kan. Wih keren banget tuh masuk ke dalam lane of down-nya Pak Pulung dan juga Lim Kocul. Dan ini dia game yang pertama di match kita yang ketiga. Yes, sudah berada di posisi masing-masing untuk kedua jungler pastinya. Bahkan, Wise entah kenapa langsung ada retribution yang digunakan. Oke. Biar lebih cepat. Biar lebih cepat untuk melakukan farmingan di area dari Purple Buff. Sementara tadi untuk dari tim Occupy, Speedy itu emang identik hero-nya carry banget Pak. Speedy menggunakan carry yang ultimate-nya Speedy Like Will Pak. Boy, pas banget tuh. Betul, Speedy Like Will, Speedy Lightning. Speedy banget pokoknya. Speedy Lightning kan untuk satu apa ya, shuriken yang dilemparkan dan stay yang di depan. Skill itu, 1 Pak, tuh skill namanya, kalau enaknya gampangnya tuh. Betul. Dan memang sangat identik ya, apalagi dengan Maro yang udah ngebantuin juga di arah bottom lane, begitu juga dengan Omai Venus yang udah di arah bottom lane. Sama-sama nge-babysit ke arah kedua harapan bangsa yang paling anggun di arah late game nantinya. Untuk sementara, Ring of Order masih belum memberikan impact maksimal, bahkan Omai Venus udah terlebih dulu mendapatkan level yang kedua. Iya, untuk di awal mungkin gold lane-nya dibantu dulu lah ya. Buset, saya kaget. Kaget saya juga. Saya yang kaget. Maaf, saya yang kaget. Sementara untuk sekarang coba lihat Speedy. Udah siap untuk memberikan damage balasannya. Wise tertinggal sendirian. Wise berhasil langsung dihilangkan tim Occupy. Memberikan kejutan. Wise di sini tidak bijak ya, tidak melakukan gerakan-gerakan yang benar-benar signifikan baik. Tapi ternyata akhirnya Wise bisa di take down untuk kali pertama. Oke. Jadi masih terlalu dini. Rotasinya lumayan cepat dan untuk mungkin di Turtle nanti ya akan ada fight yang lumayan besar. Untuk kontes retribution, jujur gue akan selalu condong ke arah Lancelot. Dia akan lebih pede dan lihat. Wah. Nih Edward mau kemana? Edward ada kebakar tuh jubahnya tuh. Iya. Kebakar jubahnya Edward. Terbakar api cemburu juga sebenarnya Edward di area top lane. Tapi udah ada retribution yang digunakan oleh Leo. Berarti harusnya dari Wise dan kawan-kawan bakal coba untuk ngamanin ke arah turtle tersebut. Tapi Downing Light tadi sempat dilontarkan. Hampir saja mengenai tubuh dari Edward. Sebentar, apa itu? Dia nggak ada turtle tapi nggak ada retri dan yang setup sendiri. Gak apa-apa, nekat aja Pak. Yang penting usaha dulu karena dari sini terlihat Fredrin masih jauh nih. Makanya mereka cukup pede untuk langsung menyikat langsung ke arah dari turtle-nya. Dan sekarang Omai Venus harus mengeluarkan satu flickernya agar bisa selamat dari area tersebut. Oke, tapi dengan tidak adanya sosok Wise langsung ngambil ke arah orange buff milik dari Leo. Begitu juga sebaliknya. Jadi menurutku sebenarnya Wise nggak terlalu mendapatkan keuntungan karena Turtle dapetin sama Leo-nya juga dapetin orange buff-nya dari Wise. Jadi masih keuntungan masih dipegang oleh Occupy, bahkan terbukti dengan goldnya yang sudah dipegang oleh mereka. Divine Judgment dikeluarkan, Omai Venus dalam ancaman satu gold altar bersama dengan reward manipulation dari Yue. Tapi lihat Omai Venus berhasil ditumbahkan dengan sangat baik di tangan Leo. Dan kali ini dengan Alpha dan split-splitnya belum bisa mendapatkan atau menunggangi orang yang tepat. Dan Alpo berada di dalam posisi yang sangat-sangat baik ya. Karena dia explainer tapi udah berada di area tersebut untuk melakukan teamfight bersama dengan rekan-rekannya. Jellyman, betul. Lucu banget loh itu skinnya gini nih. Saya jadi nggak takut kalau dikejar dia, Pak. Betul. Kenapa? Saya malah nyamperin, Pak. Saya cemilin, Pak. Aduh. Itu kok didiemin jadi ager, Pak. Iya. Satu lagi hijau, kacang hijau ya.
Sementara untuk Leo kali ini udah berada di area river, melihat dari kejauhan bagaimana pergerakan dari beberapa player Blacklist Internasional. Mereka sepertinya udah akan siap untuk melakukan setup ke bagian bawah untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari All. Tapi Renner Rapati akan pergi ke arah mana? Karena untuk sekarang masih dikeker begitu saja. Terlihat ada Maro, ada Ngomong dan ditarik dari J-Pay pada waktunya untuk langsung menghilangkan ke arah dari All. Dan itu kerugian juga besar didapatkan All yang nggak punya flicker lagi. Dan untuk di arah depan sana Ring of Order dilakukan. Ada Tondros yang mulai masuk dan bahkan Oh My Venus selama ancaman berani masuk anak-anak dari Occupy. Oh My Venus masih ada satu flicker tapi Leo puncture-nya cukup untuk menghabisi karena Oh My Venus. Oke, hanya saja dirinya pun harus langsung ditukar di area tersebut. Akankah ini menjadi awal dari sebuah mistake yang dilakukan oleh pemain dari Occupy? Karena Alpo barusan udah sisa sendirian tanpa jelly-jelly kecil lagi yang bisa menemani ke arah tubuhnya. Ya ini ada sedikit permasalahan yang dilakukan oleh teman-teman Blacklist ya seperti Limco Joe. Mungkin garis besarnya masih ke defense ya, satu turret di bagian bottom lane ya. Dan untuk fight-nya, tadi sebenarnya udah berlindung di turret tapi memang karena keunggulan dari jumlah. Dan menurutku hero-nya dari Occupy juga memang bisa untuk tabrak di awal. Jadi ya mereka berani dan untung banget nih di awal nih. Sementara untuk dari goldnya memang nggak kalah terlalu jauh. Namun gue masih ngerasa kayak Wise ini masih bisa sebenarnya kalau memang dia mau kontes gitu kan. Dari hero-hero yang udah di pick Blacklist nih bisa loh kalau emang mau kontes. Yap. Dan bisa dibilang untuk kali ini belum ada yang emang benar-benar bisa nge-pick off kan. Kalau pemain dari Blacklist International mereka mau nge-pick off satu persatu juga butuh waktu yang cukup lama. Karena dari deretan damage-nya ini emang nggak ada yang benar-benar nge-burst. Kecuali nantinya untuk All udah akan join di dalam sebuah team fight ataupun sebuah pergerakan yang akan mereka lakukan bersama-sama. Ya, cuman tadi memang agak sedikit miscalculate mungkin dari Owl ketika melihat adanya Divine Judgment. Ini tempat yang berbeda lagi, ada Phantom Execution langsung dikeluarkan. Sementara Alpo akan mencoba untuk mengusir mundur dan siapa nantinya yang beban di pundaknya akan langsung ditambahin lagi. Dan benar saja Edward yang harus mengemban beban tersebut. Karena barusan terlihat ada sebuah energi eruption langsung dikeluarkan begitu saja memberikan damage yang begitu besarnya. Tapi Turtle belum menjadi milik siapapun karena sedikit lagi episode dari Turtle tersebut. Tapi Turtle-nya menjadi milik dari Wise namun di tempat yang berbeda. Ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan dan itu adalah Oh My Venus. Wow, Oh My Venus sudah tumbang sampai 3 kali dan tadi kalau kita lihat dari layar kecil kita bagaimana kecepatan speedy dengan attack speednya membuat dari Oh My Venus tidak berkutik. Bahkan kalau kita lihat dari item karena udah pegang ke arah Corrosion Strike. Mungkin 2 item bakal maksimal tapi paling enggak ada Corrosion yang udah punya attack speed gitu kan. Sementara Beatrixnya juga nggak punya sepatu jadi bakal kejar lagi nanti akhirnya. Yap, Speedy Lane ini masih bisa langsung digocek begitu saja. Ada satu lagi konsil langsung dikeluarkan sementara untuk Karinya berusaha untuk pergi dari atas tersebut tapi Karinya tidak bisa terselamatkan kembali dengan efek Immobilize yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan All berhasil untuk mendapatkan pula ke arah dari Xavier di mana Xavier tadi berusaha untuk pergi dari tersebut. Energi begitu besar, efek Tony begitu besar. Maro mencoba untuk pergi. Namun ternyata terkena langsung dari Void Crystal memberikan efek slow, dianya terjepit. Dan juga dari Leo mencoba untuk menyelamatkan dirinya Tondros. Tapi terkena efek knock up sedikit lagi efek tersisa. Lejaplah sudah 4 player total. Ya, dan ditambah dengan Wise yang menutup jalur pulang dari Leo. Dan bahkan Tondros yang digunakan ternyata terlalu cepat. Karena Wise masih menyimpan satu hal yang benar-benar on point, yaitu taunting yang dilakukan yang membuat dari Leo-nya nggak bisa berkutik lagi. Dan di arah bottom lane sudah langsung bisa dirontokkan, tapi di arah top lane Edward dan juga Alpho. Wow, mulai ada kerusuhan, udah mulai ada konsil yang dilakukan. Oke. Tidak ada final class di area tersebut dan mereka berhasil untuk mendapatkan outer turret. Biasanya Pak, untuk Blacklist International apabila mereka udah bisa memenangkan team fight sekali, itu nguasainnya sampai belakang. Nggak boleh kan? Iya, Benar-benar pegang keunggulan. Cuma menurut gue sekarang juga masih pegang kok. Karena goldnya tadinya kan kalah Blacklist nih goldnya ya. Pressure-nya juga menang dari Occupy. Yap. Sekarang udah dipegang goldnya memang masih dikit banget. Tapi dari kondisi yang kalah untuk ke arah kondisi menang ya otomatis dia udah ada gap yang jauh banget tuh diunggulin tadi. Sekarang tinggal metode dari Blacklist ini mau ke arah mana gitu kan. Mau ambil objektif lagi kah atau mau dipaksa perang kah. Yang penting tengahnya dulu deh, jangan sampai hilang duluan. Yap. Barusan Donilai tapi Smile pergerakannya, mobilitasnya, positioningnya terlalu dalam pergi ke arah mana karena ada 2 orang yang berada di dalam posisi yang sangat-sangat tidak bagus. Wah, dan Maro, where are you going brother? Mencoba untuk melakukan hal yang mungkin sulit untuk selamatkan diri dan akhirnya bisa di take down oleh Edward dan terbuka celah untuk mendapatkan Lord kita yang pertama. Leo di depan sana mulai kelihatan, Phantom Execution dilakukan, tapi lihat bagaimana Leo Tondros yang dibuka
tidak berimpact apa-apa. Yap, dan itu dia terlalu cepat pula dengan adanya dorongan tadi, dengan adanya boost checking yang emang dilakukan mau nggak mau dia harus keluar dari tersebut. Karena idealnya dengan damage dari ataupun dari HP Lord yang mungkin jauh lebih sedikit baru enaknya dia keluar kan. Iya. Mungkin tadi nggak ada yang ngebuka vision juga, Pak. Betul. Jadi dia nggak dapat informasi nih Lordnya udah semana darahnya gitu kan. Ya, Di kondisi lain ternyata ada 2 member dari Occupy yang lagi melakukan split push ke arah bottom lane. Yap. Ada baiknya kayak Leo sekalian mundur aja tadi, tapi ya nggak apa-apa sih, gambling juga untuk kali aja dapat gitu kan dari Lordnya, malah jadi pegang keunggulan. Ya malahan tadi Maro yang udah ditumbangkan ya nggak ada lagi yang bisa open map. Alvo juga ada di belakang terlalu jauh, ya mau nggak mau Leo berusaha sendirian. Yap. Nih sekarang Wise juga udah sangat-sangat mandiri sekali dengan HP yang udah semakin tebal lagi. Belum lagi Edward nantinya, sisi yang dia milikin itulah yang diharapkan. Immortal juga dari Redrine-nya Wise. Otomatis ya frontlaner bakal kuat banget dan jangan lupakan altar ya. Altar ini bisa jadi momen penentu juga nih dalam suatu team fight. Waduh, langsung di sandwich kayak begini dong. Coba lihat Karinya tidak bisa melakukan banyak hal. Di mana tadi Wise dan juga Edward bekerja sama untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Speedy. Speedy dapat mission complete. Mereka udah cukup. Itu bener bagus banget sih. Dari belakang ada Edward, di belakang juga ada Wise, tapi di depan udah ada Venus dan juga adanya Yue dengan Yves-nya. Terus manipulation cukup dapetin ke arah Speedy. Dan Speedy untungnya dia nggak ngeluarin ke arah flicker untuk mundur. Itu udah cukup banget loh tadi. Hey, ada satu orang tadi Divine Judgment. Hampir saja namun final slash 2 orang langsung terkipas. Dan Alpo satu sosok yang sangat tebal yang diharapkan pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ini kalau late game sebenarnya Occupy punya chance besar. Mereka punya Xavier, mereka punya Kari juga. Apalagi kalau dari Smile sendiri yang baru tertake down 2 kali. Kita tinggal lihat aja downing itu bakal sesakit apa. Dan juga combo bersama Mystic Toad. Cuma nanti kalau udah sampai ke arah late game pun ini 50-50 juga sih jatuhnya. Dengan adanya Faramis berarti mereka di arah late game main stick together udah. Ya. Mereka berkumpul, Speedy like Will, ada interval waktu 6 detik. Ya. 6 detik kalau lu miskalkulasi dengan adanya ke altar, pushing langsung. Mungkin solusi paling tepatnya flanking. Kita udah sering banget ngelihat Kaja ini konsil bareng sama Kari doang. Berdua datang dari belakang, depannya itu dimakan sama teman-temannya. Itu mungkin bisa jadi solusi juga. Buset. Owl sudah terkena efek dari Downing Light, tapi Alpha again and again tidak akan bisa bertahan karena dirinya pula dilenyapkan dengan begitu sangat cepatnya. Barusan ada Smile yang mencoba untuk kabur dari tersebut, tapi Smile tidak akan bisa bertahan lagi karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Bahkan untuk kali ini final stress langsung dikeluarkan begitu saja, mau pergi ke arah mana karena Maronya masih berjuang seorang diri mencoba untuk menarik ke arah satu orang, tapi Wise masih berhasil kabur dan juga mundur ke bagian belakang. Ada Tonros pergi ke arah yang berbeda karena tadi sepertinya Wise sudah masuk dalam perebutan, gak kelihatan sama sekali. Tapi Venus lagi dan lagi langsung mengawal. Belum lagi Owlnya dengan Rainer yang dia miliki. Begitu baik untuk langsung mengganggu dan juga menghantarkan damage yang begitu mengerikan. Wah, tadi damage dari All sih udah lumayan bikin nyeri otot dari Leo ya. Dan bahkan dari Wise yang udah darahnya cukup sekarat, dia masih terus untuk kiting-kiting karena Leo dan Leonya. Akhirnya tetap memilih untuk mundur begitu saja. Dengan HP yang belum cukup full, dia masih coba untuk cari informasi. Ada Alpha di depan sana karena Lord yang kedua ini ingin segera dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Occupy. Tapi ternyata di area bottom lane dan juga di area mid lane menjadi target operasi anak-anak Occupy untuk mengganggu Blacklist dari segi satu objektif di arah Lord. Ya, Blacklistnya sadar bawahnya bakal rame banget dan ya dikasih hancur demi buka Mystic Flare ya. Benar. Sementara sekarang Speedy ada di bagian bawah, ada di bagian bottom lane-nya. Lord emang dibiarkan begitu saja. Lord tanpa ada gangguan yang begitu berarti langsung menjadi milik dari Blacklist International. Mereka berusaha untuk bisa membegal pergerakan player yang dimiliki oleh Occupy. Tapi Maro untungnya masih berhasil selamat dan Maro kabur dari tersebut. Untung aja Maro ya. Tuh kalau misalnya ketangkep sama Wise atau mungkin nanti ketangkep di tangan sama Venus, ini bakal bahaya sekali. Sebenarnya mungkin final slash Edward tahu dari tadi itu yang menjadi masalah utama buat pemain-pemain dari Occupy. Karena selalu dapetin target-target mahal, entah dapetin Maro lah, entah dia dapetin Speedy lah, dan itu kan final slash itu kan bukan cuman kegeser ya, tapi jadi out position. Makanya bahaya banget. Sementara sekarang di area tengah mereka udah siap untuk membangun strategi, tapi di atas Lancelot ya sendirian. Mencoba untuk menahan Lord, belum ada pergerakan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lancelotnya. Maro ketahuan posisinya, Alpo pun kali ini harus mundur terlebih dahulu, hanya nge-spam aja mencoba untuk nge-evobulas beberapa player yang dimiliki oleh Blacklist International, tapi ternyata ada game pause. Wow, tuh tadi kalau misalnya kita lihat ya, ada Downing Light, ada cukup sekarat darahnya,
Bahkan kalau nggak salah tadi Let's go. Anjas. Nah, kan? Oke, sementara itu untuk sekarang ada Maro yang langsung menghilangkan di atas, tapi Maronya pun langsung menghilangkan saat cepat. Menjadi sebuah kerugian untuk mereka. Leo berusaha untuk masuk lagi ke dalam satu area defensif yang dia miliki. Sayang sekali Maro ya, mungkin kehilangan momentum juga. Tapi kali ini dengan satu hal, Final Slash dapat 3 orang bahkan. Double kill dikantongin oleh Yue. Satu bestar dihancurkan, ada Blacklist Internasional. Lurus. Bahkan Wah. kemauan fokus ke hancurin base terakhir. Karena tersisa Speedy dan Speedy Gak ada minion. can do nothing. Oke. Tapi lihat, wipe out. Tidak ada wave minion. Wave minion akan masuk di bagian tengah dan juga di bagian atas. Tapi dengan deretan waktu respawn time yang dimiliki oleh beberapa pemain dari Occupy. Akankah ini sempat? Karena hanya ada Maro sendirian. Real world manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Maro berusaha untuk bisa masuk ke dalam dan juga pergi ke arah yang berbeda. Tapi tidak akan sempat karena di game yang pertama menjadi milik dari Blacklist Internasional.